Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Kemarin saya sudah janji, cuma ada masalah karena kurang enak badan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai gaya magnet pada kawat lurus berarus. Oke, jadi mudahnya kita awali saja di sini dengan konsep dasar ya. Jadi saya tuliskan di sini kita belajar mengenai sini gaya magnet. Jadi gaya magnet. Jadi gaya magnetnya ini bukan pada muatan bergerak, tapi pada kawat lurus berarus. Oke, misalkan saya punya ruang di sini. Ruang ini memiliki medan magnet yang arahnya masuk ke dalam layar atau cross ya. Sini. Nah, terus di dalam medan magnet ini B ya. Berarti si B ini menunjukkan medan magnet, arahnya cross. Kita punya kawat, saya simpan sini kawat. Sini. Nah, kawat ini kita aliri arus ya. Arusnya sebesar I sini. Nah, kawat ini memiliki panjang. Panjangnya adalah L ya. Nah, ini adalah panjang kawat L. Apa yang terjadi dengan kawat ketika berada di dalam medan magnet? Nah, kawat yang berada di dalam medan magnet itu bisa memiliki gaya, namanya gaya magnet. Nah, kemanakah arah gaya magnet ini? Ini jelaskan dengan kaki tangan kanan. Sama seperti muatan. Jadi kalau saya punya tangan sini ya. Nah, ini jelek terus ya. Ini jempol misalkan. Oh sorry, ini jempolnya yang bawah. Unjuk. Ini sini. Itu ya. Ini terbuka ya. Jadi arah jempol ini menunjukkan arah I. Empat jarinya menunjukkan arah B. Arah telapak tangan sini keluar. Ini menunjukkan arah F sini. Jadi kalau kita nyatakan dalam diagram kartesian ya kayak kemarin, ini adalah I. Ini adalah apa namanya? B. Ya. Nah, sini adalah F. Jadi ini saling tegak lurus ini. Itu adalah prinsip arah gaya magnet menurut kaidah tangan kanan. Lalu kalau di sini kemana arah gaya magnetnya? Jempolnya ke atas, empat jarinya masuk ke layar. Maka arah telapak tangannya itu pasti ke sebelah kiri, betul nggak? Kita coba kiri ya. Nah, ini adalah F. Berapa besar F ini? Besar F ini dituliskan bahwa F itu sama dengan I dikalikan L dikalikan B dikalikan sin alfa atau sin theta. Mana saja boleh. Alfa, theta, atau dan lain-lain. Yang penting paham ya. Oke. Jadi kita tahu di sini bahwa F adalah gaya ya. Gayanya gaya magnet. Jadi gaya saja. Ini karena sudah ditulis di situ. I apa I? I adalah kuat arus. Kita singkat saja di sini I-nya adalah arus. Arusnya adalah ampere. L. L di sini adalah panjang. Sini ya. Panjang kawat. Panjang kawat berarti di sini meter. Apalagi B ya. B adalah induksi magnet atau medan magnet lah. Induksi magnet atau medan magnet. Berarti ini adalah Tesla. Alfa adalah sudut yang diapit antara I dengan B ya.
Sini. Nah, ini adalah alfa. Nah, ini adalah konsep dasarnya, tidak ada yang aneh dan sangat mudah dipahami. Oke, langsung saja ke contoh soalnya sini. Sini. Kita tuliskan ini contoh soal. Jadi seperti biasa ya, jadi saya tidak akan dituliskan. Kita coba aja lah contoh-contoh yang sederhana. Begini misalkan. Saya punya arus ya. Saya punya arusnya misalkan gini. Arusnya 2 ampere kayak sini. Arus ini bekerja sepanjang kawat. Kawatnya adalah 2 meter misalkan. Nah, berada di dalam ruang yang bermedan magnet B-nya misalkan 2 mili Tesla misalkan ya. Nah, gitu. Nah, kasus gambarnya bisa diperhatikan nih, ada beberapa gambar sini. Misalkan ini gambar A. Ini medan magnetnya. Sini. Ini B-nya, besarnya sudah dijelaskan di atas ya. Ini B-nya 2 mili Tesla. Nah, sini. Ini gambar A ya. Nah, gini. Misalkan saya punya kawat sini. Nah, ini yang 2 meternya di sini. Arusnya ke sini. Berarti ini besar arusnya. Pertanyaannya, berapa besar gaya magnet di sini? Kalau misalkan ini sudutnya ini 30 derajat. Nah, ini harus hati-hati. 30 derajat itu bukan antara B terhadap I, tapi garis horizontal terhadap I. Kan B-nya sendiri adalah masuk ke dalam, I-nya serong. Berarti B terhadap I-nya 90 derajat. Jadi gambar ini alfanya sebenarnya 90 derajat. Jadi jangan kekecoh sama 30 derajat. Maka kalau kita ingin menghitung berapa besar gaya magnetnya, ini tinggal F sama dengan I dikalikan L dikalikan B dikalikan sin di sini 90 derajat. Maka besarnya akan sama dengan 2 dikali 2 meter kali 2 mili Tesla. Ini berarti gaya Newton. Maka jawabannya adalah 8 mili Newton. Ini kasusnya. Kemana arah gayanya? Jempolnya mengikuti arah I, 4 jarinya masuk, maka arah gaya magnetnya itu akan ke sini. Tegak lurus ini. Nah, ini adalah arah gaya magnetnya. Jadi kalau kita tuliskan, nah di sini nih. Ini pasti tegak lurus nih. Ini adalah nah gitu. Nah, kemudian kalau misalkan begini. Yang B misalkan ini dot. Dot itu berarti arah B ya. Dotnya keluar berarti sini. Sorry, dotnya. B-nya keluar kalau dot. Sini. Nah, terus saya punya kawat sini. Nah, kawatnya ini sebesar I misalkan. I arusnya. Ya ini besarannya. Maka jelas ini lebih mudah. Alfanya 90 kan tegak lurus. I-nya ke kanan, B-nya keluar. Maka di sini kita akan menuliskan berapa besarnya F. F-nya akan sama dengan untuk gambar si B ini. Maka I dikalikan L dikalikan B dikalikan sin 90 derajat. Berarti ini tinggal I-nya berapa? 2 ya. Ini 2. Sini 2 mili. Sini 91. Ini adalah 8 mili Newton. Jadi hati-hati. Meskipun seolah-olah gambarnya beda, ternyata dia memiliki apa? Memiliki besar gaya yang sama. Cuma arahnya saja yang beda. Kira-kira arahnya kemana? Jempolnya ke kanan. 4 jarinya keluar. Maka
arah gayanya adalah ke bawah sini. Gitu ya. Nah, ini adalah arah F-nya. Nah, sini. Nah, ini untuk gambar yang B sini. Nah, itu sekilas contoh tentang ini. Apa gaya magnet. Oke. Kita lanjut. Bagaimana sekarang kalau ada dua buah kawat sejajar berarus? Nah, ini adalah dua kawat sejajar. Berarus. Oke, tulisannya makin jelek ya. Dulu ada yang komentar, tulisannya sangat jelek sekali. Ini jarang nulis, biasanya kalau semakin jarang nulis semakin susah untuk nulisnya. Jadi dimaafkan saja. Oke, sekarang dua kawat sejajar berarus. Silakan gini. Gitu ya. Nah, ini I1 nih. I1. Sekarang saya punya I yang sama, sorry. Ini adalah I2. Oke. Ini terpisah pada jarak A misalkan. Sini. A. Apa yang terjadi dengan kedua kawat ini? Apakah kedua kawat ini akan merasakan gaya? Kalau kita menganalisis kawat satu, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet, di mana di sebelah kanan itu arahnya cross masuk sesuai aturan tangan kanan. Jadi ini adalah B yang ditimbulkan oleh kawat satu ya, sini. Sini B-nya. Berarti kawat 2 ini berada di dalam B yang arahnya ke dalam. Maka kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, I jempolnya ke atas, 4 jarinya masuk, maka dia akan merasakan gaya. Kemana arah gayanya? Ke kiri, sini. Sini adalah gayanya, sini. Nah, ini adalah F ya. Jadi, sini adalah F. Nah, sementara si 2 juga akan memunculkan medan magnet di sekitarnya. Maka di sebelah kiri I2, karena di I1 itu di sebelah kiri, arahnya dot. Sini dot. Sorry, dot. Ini dot. Dot. Coba berarti sini akan merasakan gaya magnet juga. I-nya ke atas, jempolnya ke atas. 4 jarinya keluar. Maka dia akan merasakan gaya yang arahnya ke kanan. Sini. Gitu ya. Oke. Kacau ya. Oke, sini. Harusnya. Sorry, sini. Nah. Kenapa ya? Tuh. Jadi, nah, kenapa ya? Oke. Oke, jadi salah semua ya. Jadi saya menghapus semuanya. Harusnya di sini ada apa? I1 ya, sini. Ini I1. Nah, jadi gak benar ya. Oke. Bentar. Oke, ini I1. Tadi si merahnya di sini. Maka tadi akan merasakan gaya kemana? Ke kanan kan? Gitu. Nah, ini adalah F. Nah, F yang biru dengan yang merah itu, ini adalah jenis aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, lalu bagaimana kalau ada kawat yang berlawanan arah? Misalkan di sini, satu ke bawah. Nah, kemudian yang satu lagi ke atas.
Ini arah arusnya sudah jelas ya. Nah, ini terpisah sama misalkan di sini sejauh A. Maka silakan coba aturan tangan kanannya. Nah, ini akan memunculkan gaya yang saling tolak-menolak. Sini akan ditolak ke sini oleh gaya F ya. Nah, si ini akan ditolak juga ke sini oleh gaya F. Nah, berapa besar gaya F masing-masing ini? Nah, besar gaya F masing-masing ini adalah asalnya dari ILB tadi. Cuma saya langsung saja tuliskan, nggak usah ini jadi μ0 dikalikan I1 I2 dibagi 2πA, jarak antara dua kawat, L. L-nya adalah panjang kawat. Nah, ini adalah gaya interaksi yang muncul pada kedua kawat. Ingat ya, ini adalah aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, yang beda di sini coba keterangannya kita lihat. F gaya, I arus, L panjang. Berarti A saja yang belum tahu tadi. A adalah jarak pisah. Jarak pisah antar kawat ya. Ini meter SI-nya. Ini konsep dasarnya. Nah, latihannya justru soal itu banyak di sini berkaitannya. Entah itu soal SBMPTN atau masuk tes perguruan tinggi negeri. Coba kita lihat di sini. Contoh 2 berarti ya. Oke. Jadi sederhana aja lah, misalkan ini contoh soalnya sederhana. Saya punya kawat sini. Oke. Nah, kemudian saya punya kawat lagi ke sini. Oke, taruhlah misalkan ini 2 ampere. 2 ampere. Sini 4 ampere. Di sini jarak pisahnya misalkan 10 cm. Kan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan besar gayanya. Oke, sini tentukan besar gaya yang dirasakan oleh masing-masing kawat. Jadi masing-masing sini. Gitu ya. Oke, jawabnya sederhana. Ini kalau kita jawab tinggal F sama dengan apa? μ0 dikalikan I1 dikalikan I2 dibagi 2πA ya. Dikalikan L. Berarti F-nya sendiri akan sama dengan μ0 itu dari B, medan magnet kan kita sudah kenal μ0. Permeabilitas magnetik ini adalah besarnya 4π kali 10⁻⁷. I1-nya adalah 2 ampere. Ini adalah 4 ampere. Gitu ya. Dibagi di sini 2π. Oke. Jaraknya adalah 10 cm. Berarti 10⁻⁻1 meter. L. L-nya tidak diketahui, misalkan ini sangat panjang sekali kawatnya. Maka kalau sangat panjang sekali, pertanyaannya adalah besar gaya persatuan panjang biasanya. Kalau ada panjangnya tinggal ganti aja. Maka yang kita cari adalah E per L, besar gaya persatuan panjang. Berarti ini coret ya duanya, 4-nya nih. 2 kali 2, 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 10⁻⁻⁶ Newton per meter. Atau bahasa sederhananya kita akan menuliskan ini adalah 16 mikro Newton per meter. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Jadi ini contoh sederhana. Oke, sekarang kalau ada 3 kawat gimana? Contoh selanjutnya nih. Contoh ini ada 3 kawat sini. 3 kawat misalkan gini.
Tuh. Miring ya. Sorry. Ini kemudian sini. Misalkan ini 2 ampere. 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Nih, misalkan 2 cm. Yang ini juga sama nih. Ini adalah 2 cm. Yang ditanya adalah tentukan. Ini ya, tentukan. Sorry ini. Tentukan resultan gaya per satuan panjang di kawat 2 ampere. Nah, jadi yang ditanya itu adalah di sini. Jadi yang kita analisis kawat yang ini nih. Jadi jangan melihat kawat yang lain. Yang dianalisis itu kawat yang 2 ampere. Kayak coba kita lihat. Ini kan berlawanan nih dengan 2 dengan 3 berlawanan. Tarik menarik atau tolak menolak. Kalau berlawanan berarti tolak menolak kan. Maka di sini saya gambarkan dengan merah. Di sini berarti oke sini. Nah, ini adalah F23. F yang dirasakan 2 akibat 3. Nah, sekarang 2 dengan 4 kan ternyata berlawanan juga. Sorry ya, maka salah ini. Berarti kayak sini. Ini adalah F berapa? 24. Nah, karena sejajar berarti resultannya kalau kita jawab nih. F resultan itu akan sama dengan F23 ditambah dengan F24. Berarti F resultan itu akan sama dengan μ0 dikalikan I2 I3 dikalikan L dibagi dengan 2pi A23 ditambah μ0 I2 I4 dibagi dengan 2pi A24 L. L-nya boleh ditarik keluar. Kemudian saya pindahkan ke kiri, maka ini jadi gini. F resultan per L. Atau bagi L semualah biar gampang. Ini tinggal μ0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. I2-nya adalah 2 kan? I3-nya 3 dibagi. Oke, 2pi 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini ke meter. Bagi tambah maksudnya. Oke, 4pi sini. Kali 10 pangkat min 7 2 4. Ini yang harus hati-hati adalah A-nya. 2pi A-nya itu bukan antara ini dengan ini. Ini sering salah. A-nya adalah dari 2 ke 4, berarti 4 sini. 4 kali 10 pangkat min 2. Satuannya jelas di sini adalah Newton per meter. Ini 2 kan? 2 kali 2, 4. 4 kali 3 berapa? 12. Maka ini adalah 12 kali 10 pangkat min 5. Ditambah itu ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16 ya. 16 kali 10 pangkat min 5 atau besarnya adalah 28 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, ini kasus untuk yang 3 kawat. 3 kawatnya juga bisa tidak sejajar gini. Ya, bisa aja segitiga misalkan.
Contoh gini misalkan. Contoh gini, sini. Jadi kita punya kawat dalam segitiga sama sisi biasanya nggak segitiga juga, boleh segi 4 ya. Ini segitiga bentuknya. Sini. Misalkan ini dot, i-nya berarti keluar. Cross dot. Ini i1 misalkan. I2, I3, gitu ya. Misal ya di sini, misal bahwa I1 itu sama dengan I2, itu sama dengan I3. Berapa nilainya? I saja. Ini sisinya mempunyai panjang sisi yang sama A. Yang ditanyakan di soal adalah, ini sangat panjang sekali kawatnya, sehingga resultan gaya persatuan panjang yang dirasakan misalkan oleh I2 gitu. I2 terus ya, gak apa-apa. Berarti yang kita analisis yang ini nih, yang si I2. Jangan perhatikan yang I1 dengan I3 yang kita analisis ini. I2 dengan I3 berlawanan arah arusnya, yang satu cross, yang satu dot. Berarti akan, kalau berlawanan, tarik menarik, tolak menolak. Maka muncul di sini gaya. Sorry, sini. Nah, ini adalah gaya F23 sini. Nah, kemudian antara 1 dengan 2 berarti ini sejenis kan? Kalau sejenis berarti tarik menarik sini. Nah, sini. Berarti ini adalah F21 sini. Jadi kalau digambarkan di vektornya pasti gini. Nih, sini. Ini adalah F21 ya. Sedangkan di sini adalah F23. Nah, ini kan nggak sejajar atau berlawanan. Kalau sejajar atau berlawanan, enak kan tinggal dijumlah saja. Ini berarti pakai metode jajar genjang. Nah, nanti FR-nya ke sini. Gimana cara menghitung FR? F resultannya ya harus pakai aturan cosinus. Nah, ini sudutnya berapa kira-kira sini? Ini sudutnya adalah 120 derajat. Maka jawabnya kan F resultan di sini. F resultan pasti kan gitu ya. Akar dari kan gitu kalau di ini. Akar dari kan gitu ya. F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat 2 kali F23 F21 cos alfa ya. Gini. Nah, F23 dengan F21 itu nilainya akan sama. Kenapa sama? Karena dia jaraknya sama, arusnya juga sama, I. Maka kita hitung saja sekali ini. F23 pasti sama dengan F21. Alasannya apa? Ya jaraknya sama, arusnya juga sama. Berapa besarnya? Tinggal mu 0 kan? I dikalikan I berarti I kuadrat dibagi dengan 2pi. Jaraknya A. Nah, dikalikan apa? L. Nanti kalau gaya persatuan panjangnya berarti per L kan? Maka di sini FR dibagi dengan L. Taruhlah misalkan nilainya kan sama nih. Kita ganti dulu dengan F atau apapun lah pokoknya simbolnya. Yang memudahkan kita untuk menghitung. Ini kan nilainya sama. Boleh diganti F semua atau A semua atau bolehlah apapun. Atau A aja misalkan. Ini A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2 kali A kalikan A cos
berapa? 120 derajat. Ini sampai sini akarnya ya. Berarti ini F per L, ya F persatuan panjang. Ini kan jadi sini 2A kuadrat negatif min setengah kan, berarti ini A kuadrat. Berarti hasil akhirnya adalah akar A kuadrat ya. Nah berarti akar A kuadrat apa? A kan, maka F R per L itu sama dengan A. Nah A nya sendiri ini kan, L nya kan sudah diambil ke bawah, jadi tinggal gini, mu 0 I kuadrat dibagi dengan 2pi A. Nah gitu. Ini kalau segitiga ya. Nah biasanya yang terakhir contohnya itu gini. Terakhir lumayan panjang juga ya. Ini karena lama aja menjelaskannya. Contoh lagi. Misalkan gini. Saya punya kawat panjang tak hingga sini. Berarti panjang sekali ya sini kawatnya. Nah, di sampingnya di sini saya punya kawat. Ini. Misalkan ini 2 ampere. Ya, misalkan ini berapa nih? Sini aja. 2 ampere. Yang ini berapa ya? Ini 1 ampere aja sini. Ini 1 ampere. Ingat ya, 1 ampere ini akan mengalir muter ke sini. Sini. Misalkan ini jaraknya sini. Ini 1 cm misalkan. Nah, sampai sini ini jaraknya adalah 10 cm misalkan. Gitu ya. Nah, misalkan sisi ini, terus ini persegi, gambarnya salah ya. Ini adalah 10 sisi panjangnya adalah 10 cm ya. Misalkan si panjang ini adalah 10 cm. 10 cm juga nih. Kayak gini. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan misalkan. Tentukan resultan gaya di kawat kotak. Kawat kotak. Coba kita cek nih. Kawat kotak ini akan merasakan berapa gaya? Ini kan sama-sama searah. Kalau searah tarik menarik kan? Maka ini kita gambarkan ada gaya nih. Kenapa saya meninjau kotak? Kan yang tanya di kotak aja. Berarti ini namanya F1 lah. Nah sekarang yang jauh dengan yang ini. Berarti dia akan menolak kan? Sini. Jadi kalau saya gambar, ini ada gaya sini. Harusnya lebih pendek ya, karena gayanya lebih jauh. Ini adalah F2 sini. Nah gitu. Berarti F1 dengan F2 itu bekerja sepanjang 10 cm. Meskipun ini tak hingga panjangnya, tapi kan yang berinteraksi yang hanya 10 cm ini. Maka ya harusnya dihitung dulu berapa F1 atau F2-nya. Atau kira-kira besar mana ini? Besar F1 kan? Maka F resultannya langsung saja F resultan itu yang besar dikurangi yang kecil. F1 dikurangi dengan F2. Nah, F resultan itu akan sama dengan F1-nya adalah apa? Mu 0 dikalikan I lurus dikalikan I kotak dikalikan L kan? Dibagi dengan 2pi A. A1 dikurangi dengan mu 0 sini I lurus dikalikan I kotak L, cuma di sini jaraknya yang jauh, berarti 2pi A2. Nah gitu saja.
besaran I kotak I lurus L mu 0 2pi itu sama, yang beda itu cuma jaraknya kan, A1 dengan A2. Maka ini bisa disederhanakan nih, F resultan akan sama dengan mu 0 I lurus dikalikan I kotak dikalikan dengan L 2pi dalam kurung sini kan, per A1 dikurangi seper A2 kan gitu. Ya tinggal dimasukkan aja, berarti tinggal 4pi kali 10 pangkat min 7. I lurusnya 2 ampere. I kotaknya 1 ampere. Panjang kawat yang berinteraksi 10 cm, berarti 10 pangkat min 1. Dibagi dengan sini 2pi ya. Nah, dalam kurung sini 1 per A1 itu 1 cm, 10 pangkat min 2 nih. Sini ya, min 2 dikurangi dengan 1 kali 10 pangkat min 1 kan 10 cm. Naik ke atas jadi 10 pangkat 2 100, naik ke atas jadi 10, ini 90. Ini coret-coret 2 ya, 2 kali 2 berapa? 4 kali 9 berapa? 36 ya. Maka ini akan sama dengan besarnya 36 kali 10 pangkat min 7 Newton. Gitu. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ditanya ini bergerak kemana kotak ini? Ya ke yang lebih besar. Yang lebih besar kan F1, maka dia akan bergerak ke kiri sebenarnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.